Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bahas pada hari ini ada yang pertama ada usaha, yang kedua ada pesawat sederhana, dan yang terakhir prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Usaha. Usaha adalah kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memindahkan kedudukan benda. Bentuk persamaannya adalah W sama dengan F dikali S. Jadi, kegiatan yang memindahkan kedudukan benda atau posisi benda itu disebut dengan usaha. Nah, rumusnya tadi adalah W sama dengan F dikali S. W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S sama dengan jarak perpindahan benda, satuannya meter. Contohnya adalah Budi mendorong meja dengan gaya sebesar 15 Newton. Jika meja tersebut berpindah sejauh 5 meter, tentukan usaha yang telah dilakukannya. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya tadi ada 15 Newton. 15 Newton ini adalah gaya, jadi F sama dengan 15 Newton. Yang kedua ada 5 meter. Meter ini adalah jaraknya ya, jarak berpindahnya meja. Jadi S sama dengan 5 meter. Yang ditanya adalah W atau usaha. Jawabnya jadi W sama dengan F dikali S. Seperti rumus yang di awal tadi ya. Jadi tinggal kita masukkan angkanya. F tadi 15 Newton dan jaraknya 5 meter. Jadi 15 dikali 5 sama dengan 75 Joule. Ada jenis-jenis usaha. Yang pertama ada usaha positif, yang kedua ada usaha negatif, yang ketiga ada usaha nol, dan yang terakhir usaha oleh beberapa gaya. Kita membahas yang pertama adalah usaha positif. Usaha positif ini adalah jika arah gaya sama dengan arah gerak atau perpindahannya. Rumusnya W sama dengan F dikali S. Jadi, usaha searah dengan gaya dan jaraknya. Yang kedua ada usaha negatif. Disebut usaha negatif jika arah gaya berlawanan dengan arah gerak atau perpindahan. Jadi di sini usaha sama dengan min gaya dikali jarak. Nih, dia berlawanan, maka gayanya min. Yang ketiga ada usaha nol. Usaha nol adalah usaha yang apabila arah gaya tegak lurus dengan perpindahan. Jadi usaha sama dengan nol. Nah, yang terakhir ada usaha oleh beberapa gaya. Suatu usaha yang dilakukan beberapa gaya sehingga benda akan berpindah sejauh S atau jaraknya sama dengan jumlah usaha oleh tiap-tiap gaya. Rumusnya adalah W sama dengan F sama dengan F dikali G dikali S. Selanjutnya kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang dapat mempermudah kerja dan usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan pesawat sederhana untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengubah energi. Yang kedua, memindahkan energi. Yang ketiga, memperbesar kecepatan. Dan yang terakhir, untuk mengubah arah. Jenis-jenis pesawat sederhana, yang pertama ada pengungkit atau tuas. Yang kedua ada katrol. Yang ketiga ada bidang miring. Dan yang terakhir adalah roda berporos atau bergigi. Sekarang kita akan membahas tentang pengungkit atau tuas. Tuas digunakan untuk mengungkit benda, sehingga benda yang berat dapat dipindahkan dengan gaya yang kecil. Konsep tuas dapat dilihat melalui gambar berikut. Nih, konsep tuasnya ada bebannya, ada lengan beban, dan ada lengan kuasa. Berdasarkan gambar tuas, mengalami keseimbangan ketika memenuhi persamaan berikut. W dikali L B sama dengan F dikali LK. Keuntungan mekanisnya W per F sama dengan LK per LB. W itu adalah bebannya, satuannya Newton. F adalah kuasa, satuannya Newton. LB adalah lengan beban. Ini lengan beban. Jarak beban ke penumpunya, satuannya meter. Dan LK lengan kuasa atau jarak kuasa ke penumpunya. Macam-macam tuas. Tuas digunakan untuk mengungkit beban sehingga benda yang berat dapat dipindahkan dengan gaya yang kecil. Konsep tuas dapat dilihat melalui gambar berikut.
Ini adalah tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama adalah tuas dengan susunan titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh jenis ini yaitu gunting, cungkat-cungkit, dan tang. Ini ada tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua adalah tuas dengan susunan titik beban di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh jenis ini yaitu gerobak beroda 1 dan pemotong kertas, serta pembuka tutup botol. Yang ketiga ada tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga adalah tuas dengan susunan titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya yaitu sekop untuk memindahkan pasir dan alat pemancing ikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang terdiri dari susunan roda yang berputar pada porosnya dan penggerak roda. Katrol biasanya digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Secara umum, katrol dibagi 3 macam. Yang pertama ada katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya ada di tempat yang tetap nih. Tetap ya, tidak bisa berubah-ubah. Untuk memindahkan benda ke atas, gaya yang diberikan adalah tarikan dari atas ke bawah. Nih, dari atas ke bawah. Nih, dari atas ke bawah ya. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Artinya tidak ada keuntungan mekanis, hanya sekedar mempermudah usaha. Yang kedua ada katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang posisinya berubah atau bergerak naik dan turun. Contohnya katrol bebas adalah flying fox. Keuntungan mekanis katrol bebas sama dengan 2. Artinya untuk mengangkat beban seberat F Newton hanya diperlukan setengah Newton. Nih, pada katrol bebas, katrolnya berubah ya posisinya. Yang ketiga ada katrol majemuk. Katrol majemuk adalah susunan yang terdiri dari katrol tetap dan katrol bebas. Ini ada katrol tetapnya, dan ini katrol bebasnya. Keuntungan mekanis katrol majemuk bisa dihitung dari jumlah tali yang tersusun untuk mengangkat beban. Berikut contoh katrol majemuk yang mempunyai keuntungan mekanis 2 dan 3. Nih, ini tali pertama, ini tali kedua. Ini tali pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya kita akan membahas tentang benda miring. Benda miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mempermudah usaha, tetapi tidak mengurangi usaha yang dilakukan. Nih ya, untuk mempermudah pekerjaan kita dalam sehari-hari. Persamaan bidang miring adalah sebagai berikut. Keuntungan mekanis sama dengan W per F atau sama dengan I per H. W-nya adalah berat beban satuannya Newton, F adalah gaya dorongnya sama dengan Newton, I-nya adalah panjang papan bidang miringnya nih. Panjang papan bidang miringnya satuannya meter, dan ketinggian bidang miringnya satuannya meter. Contoh penggunaan bidang miring. Bidang miring sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah yang pertama membantu memindahkan benda ke dalam truk. Yang kedua, tangga selalu dipasang miring. Yang terakhir, jalan di daerah pergunungan dibuat berkelok-kelok. Contoh soalnya ya. Dodi hendak memindahkan benda dengan menggunakan bidang miring yang panjangnya 6 meter. Apabila berat beban 800 Newton dan tinggi bidang miring sama dengan 3 meter, maka besar kuasa yang harus diberikan Dodi adalah, nih kita tulis dulu diketahuinya ya. Berat bebannya W ya, sama dengan 800 Newton. Yang I atau panjang bidang miringnya adalah 6 meter dan H ketinggian dari bidang miringnya adalah 3 meter. Yang ditanya adalah besar kuasanya atau F. Yang pertama kita cari tahu dulu keuntungan mekanisnya menggunakan I per H. Jadi dimasukkan angkanya 6 per 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka untuk mencari F-nya kita lanjutkan, tadi sudah mendapatkan keuntungan mekanisnya sama dengan 2 dan W-nya tadi adalah 800 Newton. Sedangkan F-nya kan yang kita cari, jadi masukkan angkanya tadi
Keuntungan mekanisnya 2, W-nya adalah 800 Newton, dan per F. Kita pindah ruas, jadi F yang tersisa 800 dibagi 2 ya. Pindah ruas. Kalau pindah ruas, berarti dari yang kali menjadi bagi. Dari yang bagi menjadi kali. Ya kan F-nya tadi pembagian, menjadi F di atas ya. Dan 2-nya menjadi pembagian. Jadi 800 dibagi 2 sama dengan 400 Newton. Jadi F-nya sama dengan 400 Newton. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Yang pertama ada tuas atau pengukit. Prinsip kerja tuas sebenarnya memiliki kesamaan dengan sistem gerak manusia di bagian lengan, yang meliputi rangka serta otot bisep dan trisep. Seperti halnya tuas yang memiliki titik tumpu, kerja otot lengan pun bertumpu pada sendi tangan di antara lengan atas dan lengan bawah. Yang kedua ada katrol. Katrol memiliki fungsi yang serupa dengan tuas atau pengungkit. Selain sama-sama digunakan untuk mengangkat beban berat, keduanya juga menerapkan prinsip kerja sistem gerak manusia pada bagian lengan. Yang terakhir ada bidang miring. Bidang miring berfungsi untuk memudahkan pemindahan benda dari ketinggian yang berbeda, sehingga menerapkan prinsip kerja rangka kaki manusia. Dalam sistem gerak manusia, kerja bidang miring hampir sama serupa dengan rangka telapak kaki dan otot pergelangan kaki yang berjinjit untuk menjangkau benda yang berada di tempat yang lebih tinggi. Sekian pertemuan pada hari ini, semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.